Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi kita hari ini di Bincang-Bincang pada Kronika. Dan hari ini kita akan membahas tentang apa yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan, yaitu menyusun buku sejarah Indonesia Baru. Buku ini ditargetkan rampung pada bulan Agustus tahun 2025 ini sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Saat ini di studio bersama kita adalah hadir Ibu Norma Susanti, salah satu pegiat yang ada di Aceh, khususnya di isu-isu perempuan. Nah, akan ada beberapa hal yang akan kita tanyakan kepada beliau, bagaimana penyusunan sejarah Indonesia Baru yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan ini, yang kira-kira mungkin ada kaitannya dengan sejarah yang pernah ada di Aceh. Perlu kami sampaikan juga bahwa dalam penyusunan buku sejarah Indonesia Baru ini, itu adalah yang akan disusun mulai dari prasejarah sampai dengan sejarah-sejarah yang belum tertuliskan pasca pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan berkaitan dengan tersebut, tentu banyak kejadian juga di Aceh, terutama pasca MOU Helsinki, kemudian pasca tsunami di Aceh yang banyak cerita-cerita atau sejarah yang perlu juga dicatatkan di dalam buku Indonesia Baru ini. Baiklah, kita coba tanyakan kepada Ibu Norma. Kira-kira untuk misi penulisan sejarah Indonesia Baru yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan ini, pandangan Ibu Norma seperti apa dulu awalnya nih, terkait dengan hal ini? Gimana ya saya mau bilang, mungkin sebagai satu langkah ini baik ya, langkahnya ya baik gitu. Artinya ada beberapa hal yang perlu dibenarkan dari masa lalunya Indonesia, termasuk Aceh, karena Aceh bagian dari Indonesia, masing-masing bagian dari Indonesia gitu. Meski kemudian pada kekiniannya punya banyak punya banyak tarikan ya, maksud saya menjadi bahan pembicaraan, terutama ketika Pak Menteri bilang bahwa perkosaan massal nggak ada di tahun 98. Ya, ini jadi kayak sesuatu yang menurut saya tadinya langkah baik, tapi perlu dikawal dengan cukup ketat, cukup kuat gitu ya. Sebab kayaknya peluang-peluang, bukan peluang sih, kayaknya kemungkinan akan ada perubahan sangat signifikan tuh jadi kayak mungkin akan terjadi gitu perubahan-perubahan itu, karena saya khawatir kalau sesuatu kejadian yang sebenarnya sudah diketahui oleh banyak orang terus tiba-tiba dianggap nggak ada, itu kan jadi kayak kayak kita kayak orang yang nggak menghargai masa lalu gitu. Susah menghapus sesuatu yang sudah terjadi gitu, karena itu sejarah. Tapi harusnya ya pemerintah harus berani cukup mengakui banyak hal, tidak perlu merasa malu. Yang perlu dilakukan adalah mengambil pembelajaran dari masa lalu, melakukan perubahan ke depan gitu. Bagaimana harus merespon agar kemudian persoalan yang sama tidak kembali terjadi, bagaimana memastikan para pihak terutama korban mendapatkan mendapatkan pemenuhan haknya, termasuk pemulihan juga. Saya pikir ya akan lebih baik begitu sebenarnya perkembangan konteks sejarahnya gitu ya. Bukan kemudian melupakan, menghapus hanya karena kemudian perlu menjaga nama baik. Ya kita perlu pikirkan juga kalau kemudian ada sekelompok masyarakat yang menjadi korban terus kemudian dinafikan keberadaannya, menurut saya itu bukan bangsa yang besar lah sebenarnya. Kepada Indonesia ini kan bangsa yang besar, bangsa yang harus mengakui masa lalunya seperti apa. Jadi memang sebenarnya kan sudah disampaikan oleh beberapa orang yang terlibat waktu itu di tim pencari fakta, tim gabungan pencari fakta masa Presiden Habibie. Ya. Jadi sudah banyak yang mereka sampaikan, dan mereka waktu itu benar-benar sudah turun ke lapangan, mendengarkan langsung dari korban apa yang disampaikan.
Jadi apa namanya, seperti kurang tepat juga sebenarnya seperti yang Ibu Norma sampaikan kalau itu harus dikabulkan apa yang sudah menjadi kerjaan yang data-datanya itu yang sudah diperoleh dari kerjaannya. Benar. Karena kan di masa lalu itu bukan cuma rumor kan. Ya. Ada pembuktiannya gitu. Dan pembuktian itu legal loh, maksudnya resmi dibentuk gitu oleh tim investigasi atau tim pencari fakta. Dan itu dinyatakan kan oleh Presiden Habibie pada saat itu bahwa ada sekian korban. Jadi menurut saya ya sebenarnya nggak semudah itu harusnya ya, pemerintah harus membayangkan itu, perlu ada kajian yang lebih dalam. Tapi kalau kemudian ini sudah bukti itu apa mau diabaikan, mau dianggap nggak ada kan nggak mungkin juga gitu. Nah ya makanya kemudian kan keluar juga statement dari Ibu Ketua DPR, Ibu Puan, bahwa penyusunan buku sejarah Indonesia baru ini jangan kemudian bukan malah meluruskan fakta tapi mengaburkan fakta begitu kan. Nah jadi itu sebenarnya yang juga diharapkan dari proses penyusunan buku sejarah Indonesia baru ini. Terus terkait dengan waktu nih, waktunya kan sangat singkat nih, akan harus selesai itu di bulan Agustus. Nah, sementara hari ini itu sudah bulan Juni, walaupun dibilang dalam prosesnya itu melibatkan lebih dari 100 sejarawan, akademisi dan sebagainya. Justru kalau saya melihatnya semakin rame orang yang dilibatkan, semakin lama harusnya waktunya untuk mencocokkan kan? Kemudian mengkolaborasikan apa yang menjadi temuan-temuan mereka gitu. Kalau menurut Ibu Norma gimana? Sebenarnya emang kayak indikasinya kayak terburu-buru ya kelihatannya. Kelihatan terburu-buru apa yang mau dikejar gitu. Kenapa harus 17 ini gitu ya. Kalau emang baru dimulai kenapa nggak ambil momentum 17 yang ke depan atau segala macam gitu ya. Walau sebenarnya untuk beberapa orang sih sebenarnya menjadi, kalau dengan era yang sekarang ini ya, waktu juga bisa disiasati gitu dengan banyaknya teknologi yang membantu untuk menemukanali banyak catatan-catatan. Walau saya setuju juga kalau 100 penulis, kadang-kadang saya terlibat dalam beberapa penulisan, kalau 5 aja ribet banget gitu ya. Menyamakan sudut pandang dari 5 orang, karena pasti masing-masing akan punya cara melihatnya dengan latar belakang masing-masing. Walaupun sebenarnya semua sejarawan gitu. Walaupun teman saya sebenarnya semuanya mungkin ada dalam konteks atau latar belakang yang sama. Tapi memang ya pasti nggak akan mudah kan menurut saya. Nah, pada konteks ini sebenarnya menurut saya jadi yang harus dijaga adalah tadi itu, jangan mengaburkan, harusnya membuat lebih jelas gitu ya. Walaupun kalimat mengaburkan lebih jelas ini kan juga sangat mudah diplesetin ya, bahwa ya untuk membuat lebih jelas itu perkosaan 98 pemerkosaan massal 98 itu dihapuskan karena biar lebih jelas ya. Menurut saya nggak begitu juga yang harus dilihat. Tapi setidaknya punya roadmap yang jelas dulu mau kemana ini penulisannya gitu kan, dan kemudian perlu ada memastikan, pemerintah harus tegas mana yang benar sebenarnya udah menjadi bagian dari tonggak sejarah yang harusnya dibuat lebih nyata, lebih kuat gitu ya, agar kemudian kita tidak menjadi generasi-generasi yang menerima sesuatu yang keliru. Misalnya waktu itu sekarang kan kita mulai tidak lagi menonton G30 SPKI, ya kan? Kenapa? Karena ternyata dalam perjalanan ke sini sudah mulai ketemu informasi-informasi dan data baru. Ternyata ada beberapa bagian yang sepertinya diplesetkan atau dicurangi, dihilangkan, sehingga kemudian jadilah bentuk yang versi yang selama ini tahu. Tapi kemudian ketika mulai ada informasi-informasi yang muncul baru, itu mulai dirubah. Ya menurut saya jadi artinya kalaupun ada segala macam perubahan itu nggak langsung ditetapkan oleh tim ini loh, harusnya ada momen yang lain untuk membicarakan benar nggak, dan itu harus merujuk pada data yang ada, bukan kemudian mau nggak maunya orang-orang yang berada di belakang penulisan buku ini. Jadi ada banyak datanya, timnya pun masih ada, dan ini diketahui publik. Artinya kalaupun kemudian diperjelas, ini perlu ada berapa banyak riset mendalam lagi sebenarnya menurut saya, bukan kemudian yang cuma penulisan ulang dulu di atas meja mengumpulin dokumen-dokumen itu. Oke, kemudian dalam konteks Aceh, ya, artinya dengan waktu yang singkat ini, kemudian
dengan sejarah Aceh yang juga cukup panjang. Yang kita juga sebenarnya nggak tahu nih di bagian dari tim ini, mungkin Bu Norma tahu ada teman-teman dari Aceh, sejarawan di Aceh di sini atau akademisi di Aceh di sini yang dilibatkan dalam tim ini. Karena kalau berbicara Aceh tentu kan ya teman-teman kita di sini, orang tua kita di sini, sejarawan yang di sini yang juga cukup tahu gitu cerita-cerita panjang terkait sejarah Aceh ini. Nah, bagaimana Ibu Norma melihat ini gitu? Jadi dengan waktu yang singkat, nah sejarah Aceh yang cukup panjang masih harus banyak yang diterangkan juga karena dalam tanda kutip nih masih banyak juga yang gelap nih cerita-cerita masa konflik Aceh gitu. Ya, untuk Aceh sendiri Bang ya, bahkan dari laporan yang disampaikan oleh, kalau bicara soal konflik ya, laporan yang kemudian disampaikan oleh KKR pun sebenarnya kan belum mencakup semua hal yang semua kejadian yang ada di masa lalu. Terlebih harus ada upaya yang khusus dibangun oleh pemerintah, oleh banyak pihak juga termasuk pemerintah untuk mengetahui kebenarannya, sebab kan banyak korban-korban yang sudah tidak ada lagi, atau keluarga korban yang sudah tidak lagi, yang meninggalkah atau pindahkah segala macam. Nah, itu tadi, kalau kemudian bayangan pemerintah bahwa dengan melibatkan 100 penulis kemudian itu akan selesai di 2005 ini dalam perayaan 17 Agustus, ya menurut saya nggak fair dong kalau kemudian penulis diminta menulis dan kemudian di launching gitu. Harusnya ada upaya untuk diseminasikan dulu untuk mendapat input dari banyak orang, terutama orang-orang yang memiliki sejarah tersebut ya. Misalnya kalau dia bicara soal Aceh, ya mungkin bagian Aceh itu harus dikirimkan lagi untuk dikaji lagi, dikenali lagi, kemudian dianggap benar, baru kemudian selesai dituliskan gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah proses itu ada ya, sehingga kemudian semua peristiwa di mana orang-orangnya masih ada, walaupun nggak banyak lagi, atau orang-orang yang mengetahui karena dia terlibat baik terlibat dalam aksi pendampingan, advokasi segala macam untuk dimintai pendapatnya, itu mungkin akan lebih kayak upaya meminimalisir kekeliruan yang tadi itu. Contoh kasus misalnya ada tulisan tertentu tentang Aceh, saya nggak tahu misalnya kasus rumah Gubernur dianggap nggak ada gitu, misalnya karena kan wacana-wacananya itu ada arah-arah ke sana. Nah, kalaupun kemudian itu dituliskan, ayo dong komunikasi dengan orang Aceh, benar nggak rumah gedung itu nggak ada, dan orang Aceh yang diajak itu harusnya orang Aceh yang tadinya ada menjadi korban, keluarga korban, atau para teman-teman pekerja kemanusiaan yang mengadvokasi, atau beberapa orang jurnalis yang ada di sana, ya artinya punya informasi gitu. Jadi proses check and balance itu perlu menurut saya gitu. Jadi jangan tiba-tiba kemudian ini telah jadi sejarah Indonesia, tapi kalau isinya malah mengaburkan dan menafikan keberadaan beberapa peristiwa penting gitu. Ini bukan hanya melukai nilai sejarah itu sendiri, tapi malah melukai keluarga korban, itu kan warga negara Indonesia gitu. Jadi nggak bisa cuma hanya kepentingan untuk menulis sejarah, tapi menulis ulang sejarah itu pun perlu ada sensitifnya, ada empatinya, karena berkenaan dengan banyak nyawa, berkenaan dengan banyak penderitaan, berkenaan dengan banyak luka yang sampai hari ini mungkin belum sembuh, masih dibawa bukan hanya oleh korban tapi keluarga korban, anak korban. Jadi menurut saya kesalahan dalam penulisan ini seperti kayak mengajak gejolak yang lebih besar gitu, misalnya mengajak orang untuk bisa bergejolak lebih besar gitu karena penafikan tadi. Ya, jadi sampai dengan hari ini kita kan juga belum tahu nih update perkembangan buku itu sudah sejauh mana, sudah sampai di mana, terus kira-kira khusus untuk yang Aceh itu kira-kira hal-hal apa saja yang tetap diangkat kemudian diperbaiki, atau sebaliknya mungkin sudah nggak diangkat lagi, dianggap sudah nggak relevan lagi, atau mungkin dianggap ini data-datanya tidak valid, tidak cocok untuk dimunculkan lagi. Jadi artinya ini seperti apa nih akhirnya? Menurut saya ketika disebutkan data tidak valid itu versi siapa itu juga perlu ditetapkan gitu ya. Kalau kita misal pada masa lalu gitu ya ada kejadian sesuatu,
kita nggak bisa ubah kan, karena sudah terjadi kan. Apa yang kita bisa lakukan adalah bagaimana mengumpulkan data tambahan untuk memastikan apa yang terjadi di masa lalu. Bukan kemudian mengubah bahwa dianggap itu nggak ada, gitu. Gimana buat yang nggak ada ya masa depan gitu. Masa depan jangan terulang lagi. Jadi bukan kemudian pada yang masa lalu dianggap harus dihapuskan menurut saya. Jadi valid pun ini perlu dipastikan valid versi siapa. Gitu. Dan kalaupun kemudian dia tidak cocok sehingga harus diganti, itu versi siapa gitu. Jangan nanti hanya untuk kepentingan segelintir orang ini seolah-olah sudah membuat warna lain berbeda terhadap masa lalu Indonesia, terhadap masa lalunya Aceh gitu. Karena menurut saya sesuatu yang ada di masa lalu itu memang bukan untuk ditakuti. Dia nggak akan mengganggu apapun terhadap kondisi Indonesia hari ini. Kecuali kalau Indonesia memang nggak peduli. Nah itu memang mau ada berapa banyak pun kejadiannya agak susah. Tapi harusnya Indonesia jadikan pijakan bahwa ada PR besar yang harus dilakukan untuk mengatasi banyak persoalan pada masa lalu yang belum selesai sampai sekarang. Atau meminimalisir persoalan-persoalan baru yang muncul. Nah dengan begitu tuh jadi kelihatan besarnya Indonesia, besar hatinya, besar keberpihakannya. Jadi kalau kemudian kita merasa gara-gara satu hal tuh mengganggu nama baik Indonesia, ya susah juga, kita nggak bisa bergerak kemana-mana juga menurut saya kan gitu. Nah ini seandainya nanti buku ini selesai, kemudian kita bisa akses semua, bisa kita baca, kemudian bisa lihat. Kalau seandainya dari buku itu kemudian ada hal-hal yang, oh ini nggak pas nih, khususnya tentang Aceh nih, kita bicara Aceh ya. Ini nggak pas nih, terlalu banyak yang dikaburkan, terlalu banyak yang dihilangkan nih. Ini idealnya seperti apa nih ke depan nih? Maksudnya yang harus dilakukan oleh kita di Aceh nih terkait pemerintah dengan protes dong. Buku ini. Pemerintah protes dong. Harusnya pemerintah yang protes, pemerintah Aceh. Bahwa ada pengaburan masa lalu gitu. Tapi meskipun kemudian itu nggak dilakukan pemerintah, saya rasa juga ada banyak elemen masyarakat yang akan peduli gitu ya, terutama terkait dengan keluarga-keluarga korban gitu ya, atau orang-orang yang dirugikan karena peristiwa tersebut gitu. Kalau orang-orang yang merasa aman-aman saja ya mungkin nggak terlalu peduli dengan peristiwa ini, ya udah dihilangin aja. Tapi kan bagaimana dengan nasib korban? Semua elemen harusnya bersuara sama untuk bisa kembali mengingatkan. Kita keroyok rame-rame lagi supaya balik isi kayak cerita pulau gitu. Cerita pulau itu kan membuktikan bahwa sebenarnya sesuatu yang harusnya bisa dilakukan kalau kemudian dilakukan sama-sama. Tapi kalau pulau dikaitkan dengan marwah dan martabatnya Aceh, masa lalu Aceh itu juga marwah dan martabatnya orang Aceh gitu ya. Dia berada sampai di sini itu juga karena dia berhasil melewati sekian tahun konflik, 30 tahunan konflik itu kalau dihitung ya. Jadi nggak bisa kalau tiba-tiba kemudian terus diubah dan kita membiarkan. Sungguh terlalu kata Bang Roma menurut saya. Semua elemen harusnya punya kebutuhan untuk bisa mempertahankan apa yang menjadi milik Aceh. Tidak hanya kekayaan sumber daya alamnya, tapi juga cerita masa lalunya, bagian dari kesejarahan itu. Oke, closing statement nih. Bapak juga harus bergerak nih. Ya, artinya kita kan semua bagian dari itu gitu, bagian dari apa yang ada di Aceh ini gitu kan. Jadi mau nggak mau ya sekecil apapun kontribusi yang bisa kita berikan ya kita berikan. Ini Bu Norma nih closing statement-nya. Nah, saya closing statement-nya. Oke, apa ya? Memohon semua pihak kali ya untuk bisa memulai memikirkan secara jangka panjang tindakan-tindakan yang dilakukan gitu ya, meminimalkan meminimalisir luka-lukanya para masyarakat korban semakin panjang gitu. Jadi dan ini bisa berlaku untuk semua sebenarnya, menurut saya semua proses pembangunan, program-program pembangunan yang sedang dilakukan terlebih bagian yang atas nama untuk perbaikan, mulai melihat sesuatu dari sudut dan perspektif yang tepat lah menurut saya. Baik. Dan pelibatan banyak orang. Baik, terima kasih Bu Norma atas waktunya dan bincang-bincangnya untuk hari ini. Harapannya pemirsa semoga apa yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dalam hal ini oleh Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon itu benar-benar menjadi buku sejarah
yang baru, tetapi dengan data-data atau kisah-kisah yang tidak diperbaharui tapi diluruskan untuk menjadi wawasan ataupun aset baru untuk generasi muda kita ke depan untuk menjadikan Indonesia khususnya Aceh ini lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.